Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam program Renungan Hikmat pagi ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan kemurahan-Mu. Pagi ini kita akan memulai renungan pagi, hikmat pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar renungan pada pagi hari ini bisa menjadi bekal bagi kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Firman Tuhan dengan tema Injil yang memerdekakan. Nats diambil dari Roma 8 ayat 2 yang berbunyi demikian. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara sekalian. Saudara, menyambung perenungan kemarin, kita mengetahui bahwa karya keselamatan dikerjakan oleh Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus. Maka dalam ayat yang tadi dibacakan, roh yang memberi kita hidup baru itu juga telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan juga maut. Karena kita telah berada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa maksudnya itu dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan kita? Hal ini bisa kita pahami lewat ayat 3 dan juga yang keempat. Seperti renungan yang lalu-lalu, karena semua manusia adalah orang berdosa, maka semuanya tidak bisa hidup sempurna seperti hukum Taurat. Alhasil, karena satu-satunya cara untuk selamat adalah melalui perbuatan sempurna terhadap hukum Taurat, maka kita semua tidak bisa mencapainya. Dan ini adalah hukum dosa.
di mana kesempurnaan hukum Taurat menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menaatinya 100%. Oleh karena itu, seluruh kehidupan kita malah menjadi bukti bahwa kita adalah manusia berdosa. Dan jika Tuhan menyelidiki hati nurani kita, kita tidak mungkin punya alasan untuk menutupinya. Karena itu saudara, hal yang pantas adalah kita berujung pada maut. Kita berujung pada kematian dan penghukuman kekal di neraka. Inilah yang disebut hukum maut di ayat yang tadi dibacakan. Maka agar manusia bisa selamat, Allah harus menjadi sama seperti manusia, bertubuh, berdaging, hidup menjadi manusia sempurna tanpa cacat celak dan tanpa pernah berbuat dosa, supaya tuntutan hukum Taurat dapat dilakukan secara sempurna dan juga dapat tergenapi. Dan semuanya itu kita dapat lihat di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan jalan demikian, Allah dapat menjadi pengganti manusia dan juga menyelamatkan manusia yang bertubuh, yang berdaging, melalui kematiannya di kayu salib ketika dia menanggung hukuman dosa dan juga hukuman maut manusia. Oleh karena itu saudara, muncullah frasa yang sering kita dengar, yaitu barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa. Hal ini dikatakan karena hanya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menebus manusia dari dosa, melepaskan manusia dari hukuman maut dengan cara menggantikan hukuman manusia itu dan ditimpakan kepada dirinya. Dan karena Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang sempurna, maka kita yang percaya kepadanya dan juga tinggal di dalamnya, maka kesempurnaan Kristus itu diberikan kepada kita. Sehingga di hadapan Allah yang suci, seolah-olah kita diperhitungkan telah hidup sempurna tanpa cacat celah, meskipun kenyataannya kita masih jatuh dan bangun di dalam dosa. Tetapi kepastian yang dijamin oleh Roh Kudus, meskipun kita masih jatuh bangun di dalam dosa itu, maka kuasa dosa telah dicabut dari dalam diri kita. Sehingga kita tidak lagi terikat, melainkan bisa benar-benar mengasihi Allah dan juga menaati firman-Nya secara tulus, secara tepat. Saudara, ingatlah bahwa kuasa dosa telah diambil dari kita. Jadi mari kita sungguh-sungguh berjuang mengasihi Allah dengan cara menaati firman-Nya. Tuhan membimbing kita. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Engkau rela untuk menanggung hukuman dosa kami. Karena kasih-Mu, Engkau mau turun ke dalam dunia, menjadi manusia, mati tersalib dan juga bangkit untuk menyelamatkan kami, untuk menanggung hukuman dosa kami, sehingga kami yang percaya beroleh hidup yang kekal. Tuhan, ampunilah kami kalau seringkali kami masih bergantung pada perbuatan kami sendiri. Kami masih sering berpikir bahwa Tuhan akan berkenan kepada kami dengan perbuatan baik yang kami lakukan. Dan kiranya tolong kami, supaya kami boleh benar-benar menyadari kasih-Mu kepada kami pun boleh melakukan apa yang menjadi kehendak di dalam firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat menjalani aktivitas panjang hari ini di dalam anugerah Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Firman, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman